Akhirnya ada umbrella. Umbrella ya, wis keren banget ini. Suatu penghargaan akhirnya. Aduh. Aduh, ini bener-bener dipayungin. Mantap ini, dipayungin nih baru. Aduh. Imam Ponco adalah seorang ulama yang berperang melawan Belanda setelah perang Pati pada tahun 1803 sampai 1878 yang lahir di Bontro, Bukit Agam, Honolulu 1 Januari 1772 dan wafat dalam pengasihan pada 6 November 1864 yang dimakamkan di kota Pangandaran, Minahasa. Doalah bagi pemimpin-pemimpin negara, berarti membuat tanggung jawab negara menjadi tanggung jawab umat Islam juga. Marilah berjihad di jalan Allah. Merdeka. Perang Padri adalah perang antara kaum Padri, kaum ulama antara kaum adat yang terjadi pada tahun 1815 di kota Tegal Jatuh Bangka pada 21 Februari 1821. Januari 1800 ini memulai ikut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda sejak berusia 17 tahun. Keberaniannya membuat sosok Martha Christina Tiahahu dijuluki sebagai Srikandi dari tanah Maluku. Dengan rambut panjangnya yang terurai ke belakang serta berikat kepala sehelai kain benang merah, ia setia mendampingi ayahnya dalam setiap pertempuran. Namun pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap oleh pasukan Belanda. Dalam peristiwa tersebut, Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur, sementara ayahnya harus dihukum mati. Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dengan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan hendak dibuang ke Pulau Jawa. Dia jatuh sakit namun menolak untuk diobati sehingga kondisinya kesehatannya semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstead dan jenazahnya dibuang ke Laut Banda, tepatnya di antara Pulau Buru dan Pulau Manipa. Untuk menghargai jasa dan pengorbanannya, Martha Christina Tiahahu dikukuhkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Fatmawati turut menjadi kisah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Fatmawati Soekarno, sosok penaik bendera merah putih pertama itu lahir di Pasar Padang Bengkulu pada 15 Januari tahun 1923 dan wafat pada 14 Mei 1980. Bendera merah putih pertama kali dibuat oleh Fatmawati pada tahun 1944. Sangka merah putih terbuat dari kayu Jepang dengan ukuran 274 kali 196 cm. Gagah bener jalannya. Saat itu dia memang tua dan bahkan melarangnya untuk mengoperasikan jahit dengan menggunakan kaki. Karena kondisi fisik Fatmawati yang memang tua dan dengan bendera yang besar, pekerjaan jahit merah itu baru selesai dalam waktu 2 tahun. Berulang kali ia menumpahkan air mata di atas bendera yang sedang ia jahit itu setelah kelahiran Guntur. Ketika usia perkawinan telah berdua, ia paksakan diri menjahit bendera sang merah putih. Ibu Fatmawati, seorang istri dari I.M. Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Fatmawati adalah seorang yang menjahit bendera merah putih untuk dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sang saka merah putih harus berkibar pada saat proklamasi dibacakan. Fatmawati menjahit bendera merah putih yang dijalankan dengan tangannya saat itu. Dia tengah hamil dan dokter melarangnya untuk mengoperasikan mesin jahit dengan menggunakan paku. Air Fatmawati pun menetes di atas bendera yang tengah dijahitnya. Fatmawati menangis dengan kondisi fisik yang lemas.
dalam pembuatan bendera merah putih dibarengi oleh rasa haru yang menimpa Fatmawati. Pasalnya, pada waktu itu, berbarengan dengan IR Soekarno dan tokoh lainnya yang berkumpul menyiapkan peralatan untuk pembacaan naskah teks proklamasi. Dan untuk pertama kalinya, bendera merah putih bisa dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, yang sampai saat ini menjadi bendera pusaka Republik Indonesia tercinta. Ayo teman-teman, tepuk tangannya untuk perwakilan dari seluruh Indonesia. Sebelum meraih kemerdekaan, rakyat Indonesia telah melalui fase sulit dan berjuang untuk melawan kejahatan penjajah dunia. Para tokoh melakukan persiapan dan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan menjahit bendera pusaka jelang kemerdekaan Indonesia. Dengan keterusan air mata, Fatmawati hingga menjadi bendera pusaka sekaligus simbol perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia. Beliau pahlawan nasional ditetapkan kepada Fatmawati Set heboh bener. melalui Kepres nomor 114 dari 9 atas dasarnya terhadap revolusi kemerdekaan. Lahir dari keluarga Muhammadiyah Hindu, ayah Fatmawati bernama Hasani dan ibunya bernama Siti. Keduanya telah menjabat sebagai seorang Muhammadiyah dan Aisyah sejak Fatmawati sejak usia remaja. Bermula dari kedua orang tuanya, Fatmawati mulai mengenal dan melibatkan diri dalam konferensi Muhammadiyah yang digelar secara resmi untuk membaca Al-Quran dan menyanyi. Fatmawati pernah ditunjuk sebagai pembaca ayat suci Al-Quran pada pembukaan Kongres Muhammadiyah di Palembang tahun 1936. Mana tepuk tangannya buat Bu Lima? Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta 2 Mei 18 dengan nama RR Suwardi Soejobisa. Merupakan cucu dari istri Papua Langtiga dan ayahnya bernama GBH Soejobisa. Sebagai bangsawan Jawa, mendapatkan pendidikan dasar European High School. Kemudian mendapatkan kesempatan masuk ke Sofia. Jiwanya sebagai pendidik tertanam dan teruskan dengan pendidikan perguruan calon siswa pada tahun 1992 dengan tujuan mendidik masyarakat Bumi Putra. Sekarang tanggal kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional bagian dari semboyan ciptaannya Tuturi Handayani yang menjadi slogan Kementerian Pendidikan. Konsep logik Ki Hajar Dewantara digunakan sebagai pijakan yaitu ingat soal Susilo yang mengakhiri bahwa pendidikan berada di depan menghadapnya menjadi masa. Jika dia mau menyasar pendidikan karena belum mampu melibatkan diri sebagian atau menggugah semangat dan Tuturi Handayani artinya seorang pendidikan golongan moral atau golongan semangat pendidikan. Beliau wafat pada 26 April 1959. 1783 di Sapporo, Maluku. Pangeran Patimura merupakan anak dari Pangeran Frans Matthias dan Fransina Selangor. Diketahui bahwa Pangeran Patimura merupakan pahlawan yang tergolong menjadi keturunan bangsawan dari Nusa atau Sera. Yang tua akan mati, kelak yang muda akan terus dibangkitkan. Yang merupakan kerajaan yang berada di Teluk Selatan. Pangeran Patimura juga merupakan pahlawan Indonesia yang berjuang di daerah Maluku dalam melawan Sulawesi Belanda. Sebelumnya, Pangeran Patimura pernah berkarir dalam hidupnya sebagai mantan sastra militer Inggris. Dan serta perjuangan yang dilakukan oleh Pangeran Patimura sebagai berdampak bagi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita rasakan sampai saat ini.
Walaupun sudah ratusan tahun berlalu, namun nama Patimura tetap dikenal oleh bangsa Indonesia dan saat ini. Lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Soekarno adalah anak dari pasangan Raden Saleh. Lah. Ini Soekarno gaya apa ini? Selama masa penjabatannya sebagai presiden, Soekarno memiliki banyak Woi, salim dulu. keberhasilan yang berhasil Asia Afrika untuk berangkat Woi. Ini bapaknya Soekarno nih. Aduh, kusut. Bapaknya Soekarno nih. Aduh. Ya, selanjutnya ada penampilan dari kelas. Setelah hidup pada tanggal 21 April 1899 dan wafat pada tanggal 17 September 1900, di mana hari lahir Idul Fitri diperingati oleh masyarakat Indonesia sebagai hari kartini untuk menghormati jasa-jasa negara bangsa Indonesia. R.A. Kartini merupakan seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia yang rela berjuang untuk rakyat Indonesia di masa penjajahan. R.A. Kartini adalah wanita terdidik yang memiliki harapan atas kesamaan gender. Di masa itu, memang wanita tidak dihargai, tidak boleh mendapat pendidikan yang layak, hanya tugasnya harus di rumah, mengurus suami, anak, dan memasak. Malah gelap, terbitlah terang. Dengan kegigihannya, R.A. Kartini berjuang agar wanita tidak ditindas dan bisa sejajar dengan pria lewat perjuangan yang menggunakan kebenaran. R.A. Kartini memang wanita yang cerdas dan pemberani, hingga semua yang dilakukan memberi arti yang sangat besar bagi wanita Indonesia yang patut kita kenal sepanjang masa. Terjun dalam medan pertempuran melawan kolonial Belanda dalam Perang Patimura pada tahun 1817. Keberanian dan konsekuensinya sangat terkenal di kalangan pejuang, masyarakat luas, bahkan para muslim. Marta Trijatya Haru adalah seorang gadis dari desa Abuhu di Pulau Nusa Laut. Ayahnya bernama Kapiten Paulus Haru, seorang kapiten dari negeri Abuhu yang juga pembantu Thomas Matules dalam Perang Patimura tahun 1817 melawan Belanda. Sejak awal perjuangannya, ia selalu ikut mengambil bagian dan pantang mundur. Dengan rambutnya yang panjang terurai ke belakang serta berikat kepala sehelai kain merah, ia tetap mendampingi ayahnya dalam setiap pertempuran baik di Nusa Laut maupun di Papua Selatan. Masya Allah. Wanita yang melawan tentara kolonial Belanda di usianya yang saat itu masih 17 tahun, Marta menjadi salah satu pemimpin tentara rakyat Maluku. Marta lahir di Maluku 4 Januari 1800. Dia merupakan seorang gadis dari desa Abuhu di Pulau Nusa Laut. Marta menjadi anak sulung dari Kapitan Paulus Haru. Usia 17 tahun, dia sudah mulai mengikuti jejak sang ayah melakukan perlawanan di Pulau Nusa Laut. Marta dikenal sebagai gadis yang pemberani dan konsekuen tidak cita-cita perjuangannya. Polisia sampai melakukan seluruh pembuatan kurikulum kata. Saya usir kamu. Tepuk tangannya untuk Rasul. Raden Dewi Sartika lahir di Salengka, Bandung pada tanggal 4 Desember 1884. Dia adalah seorang advokat dan tokoh Inggris Amerika untuk kaum wanita. Dia juga merupakan salah satu tokoh Indonesia paling terkenal. Dia diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tahun
Kita sebagai penerus bangsa harus memperjuangkan cita-cita kita. Bisa kita lahir dari kelompok Sunda yang bernama yaitu Raden Bangga Somanagara dan Raden Ageng Rajaganas. Lahir pada tanggal 8 Juni 1789 sebagai Panglima Perang. Kapitan Pattimura mengatur strategi perang bersama pembantunya. Sebagai pemimpin, dia berhasil mewakili raja-raja dan pati dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, memimpin rakyat, mengatur pendidikan, menyediakan pangan dan membangun benteng-benteng pertahanan. Dalam perjuangan menentang Belanda, dia juga mengawal sentuhan dengan kerajaan Aceh dan sebagai raja yang tinggal. Perang Pattimura hanya dapat Aduh. Udah style yang bagus bener. Mana tepuk tangannya buat 10-7. Keren ya penampilannya dengan banget. Ya, selanjutnya. Halo sebentar. Yang disegani Kumpul dulu, kumpul baris. dunia masa. Ia sudah memimpin TNI pada tahun 1928. Soekarno Ayo kumpul situ. dan di tempat pengasingan karena keberaniannya menentang penjajah hingga Kumpul ya, satu lagi tuh. dan paling bersejarah adalah ketika Soekarno bersama Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan beginilah bunyinya. Indonesia merdeka! Merdeka! Ayo baris dulu, baris. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan diri kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama Indonesia, Soekarno Hatta. Indonesia merdeka! Mana tepuk tangannya kawan 11-2. Ya, setelah ini kita akan menyaksikan Terakhir. 11-1 yang akan memperkenalkan Tutul Adi, merupakan seorang tokoh Jawa dan pahlawan wanita Indonesia yang rela berjuang untuk rakyat Indonesia di masa penjajahan. R.A. Kartini adalah wanita terdidik yang memiliki harapan atas kesamaan gender. Di masa itu memang wanita tidak dihargai, tidak boleh mendapatkan pendidikan yang layak, hanya tugasnya harus di rumah, mengurus suami, anak dan memasak. Halo. Pikirannya R.A. Kartini berjuang agar wanita tidak ditindas, Terus jalan. bisa sejajar dengan pria lewat sebuah perjuangan yang menyuarakan kebenaran. R.A. Kartini memang wanita yang cerdas dan pemberani, hingga semua yang dilakukan memberi arti yang sangat besar bagi wanita Indonesia yang menikah. Saudara-saudara rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama di kota Surabaya, kita semua telah mengetahui bahwasanya hari ini tentara Inggris telah memberikan pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang telah mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangan tentara Jepang. Dan kita disuruh supaya datang kepada mereka dengan mengangkat tangan. Kita disuruh datang kepada mereka supaya kita mengibarkan bendera putih, tanda bahwa kita telah menyerah. Saudara-saudara kota Surabaya, ingatlah ini.
mulia ini. Merdeka atau mati. Dan yakinlah saudara-saudara, Allah pasti akan melindungi kita. Karena Allah akan tetap pada pihak yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Itulah kisah Bung Tomo, sang pengobat semangat pertempuran Solo. Ya, habis ya? Masih ada habis. Akhirnya selesai juga lomba untuk habis.